Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu azza wa jalla aidan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qawluhu azza wa jalla aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas semua nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa jam berganti dengan jam, hari berputar bertemu hari yang lain, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, hingga tahun pun berganti tahun. 2 hari yang lalu kita hidup di tahun 2025. Itu semua sudah menjadi sejarah. Dan kita sekarang memasuki tahun baru 2026. Kita perhatikan, kita muhasabah di tahun 2025. Adakah amal-amal kita, adab-adab kita kepada Allah, kepada manusia yang terlalaikan atau belum tertunaikan? Salat kita, puasa kita, infak, zakat kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungi di tahun yang lalu. Adakah kekurangan, adakah kelalaian, baik yang sengaja maupun tidak sengaja? Hingga datang tahun 2026 ini kita muhasabah dan kita penuhi amal-amal kita yang belum terpenuhi di tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhasabah itu artinya adalah memperhatikan dan memperhitungkan. Adapun dari sisi syariat, maksudnya adalah perasaan yang timbul dalam batin seseorang yang mencela kejahatan nafsu dan perbuatan maksiat yang telah dilakukan, yang mana dari perasaan tersebut timbul rasa keinsafan untuk taubat, kembali sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya muhasabah, menghitung amal diri kita. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang khalifah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, hitunglah diri kamu, auditlah diri kamu sebelum kalian kelak diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu memperhatikan, melihat bekal yang kelak akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bekal kita harus senantiasa kita perhatikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan tambahlah bekal kalian, dan sebaik-baik tambahan bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memperhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pesan jelas dari Allah. Hendaklah setiap kita memperhatikan amal-amal kita untuk hari kiamat. Terkait umur yang telah kita lampaui ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat ringkas, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tola umruhu wa si'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya. Semoga dengan ditambahnya umur kita 1 tahun ke depan ini, insya Allah amal kita, amal soleh kita, perbuatan-perbuatan kita meningkat kepada yang baik, yang bagus, yang soleh, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang berguna, bermanfaat bagi manusia yang lain. Apalagi kita orang-orang yang beriman, yang penuh dengan doktrin dan ajaran amal-amal yang baik, yang soleh. Mari kita tingkatkan sehingga kita panjang umur yang berkah, bisa menunaikan hal-hal yang bermanfaat kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanah. Wa qalilun man yajuzu dzalika. Artinya, umurnya umatku ini antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit bagi mereka, bagi umat Nabi Muhammad umurnya yang melampaui 70 tahun. Kalau kita lihat kenyataannya memang begitu. Umur-umur kita ini sudah menjelang pensiun, sudah mau sampai 60 tahun. A'dzarallahu limri'in. Allah memberikan tangguh bagi seseorang hingga umurnya 60 tahun. Artinya Allah masih memberi kesempatan. Kalau sampailah umur kita alhamdulillah 60 tahun, maka istiqomahlah, tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Setelah 60 tahun kita masih melakukan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang dilarang, hati-hati, karena kita sudah melampaui batas yang Allah sebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya kita muhasabah. Semakin tua semakin bermanfaat, jangan semakin tua semakin tidak bermanfaat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pandangan, memberikan pedoman antara mukmin yang cerdas dan mukmin yang kurang cerdas atau yang lemah pemikirannya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut, wal ajis man ittaba nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya. Rawahu Imam At-Tirmidzi, yang artinya mukmin atau orang yang cerdas itu adalah yang bisa mengalahkan hawa nafsunya,
dan beramal untuk persiapan setelah dia meninggal dunia. Sebaliknya, mukmin Islam yang lemah pikirannya, minta maaf, yang bodoh adalah yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan pesan Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Rasulullah menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bermanfaat. Syaratnya ada dua. Pertama adalah kita harus bisa menundukkan, mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu tidak bisa dikalahkan. Hawa nafsu hanya bisa ditundukkan. Sebab kalau kita kalahkan mutlak, itu jadi malaikat dan itu bukan manusia. Nafsu ini justru kadang-kadang yang banyak mendatangkan pahala, namun kita harus bisa mengendalikan. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, nafsu inginnya makan, nafsu inginnya minum. Siapa yang larang-larang makan dan minum? Ini makanan yang halal, bukan aku mencuri. Kenapa dilarang aku makan? Minumlah, makanlah, itulah nafsu. Namun Allah memerintahkan, tahan nafsu, jangan ikuti. Nanti maghrib tak penuhi keperluan kamu, wahai nafsu. Itu artinya kita mengendalikan. Banyak amanah di tangan kita. Mungkin uang miliaran, mungkin uang triliunan. Nafsu menginginkan, alah sedikit enggak apa-apa, enggak ada yang tahu. Tahan, tolak. Itu adalah keinginan nafsu. Nafsu menginginkan malas, nafsu menginginkan kemaksiatan, kejahatan, kita kendalikan. Itu namanya orang yang cerdik, orang yang cerdas. Maka mereka-mereka yang hari ini barangkali ada di rutan, baik di Gunung Sindur maupun Sukamiskin, mereka pada dasarnya waktu itu tidak cerdas karena mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, kita pasti akan meninggal dunia. Tidak ada orang yang hidup terus. Innaka mayyitun. Bahkan Allah sendiri berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun, engkau Muhammad akan mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kalau sudah mati kita tidak bisa beramal apa-apa kecuali tiga yang akan mendekati kita dan ada sahamnya bagi kita. Di antaranya adalah sedekah jariah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kita, dan ilmu yang bermanfaat. Itulah. Oleh karena itu marilah kita bangun kubur kita, mau kita bangun akhirat kita. Orang yang sukses adalah yang mampu mengatur keinginan singkatnya demi keinginan jangka panjangnya. Orang yang bertakwa adalah yang rela mengorbankan keinginan duniawinya demi tujuan yang lebih mulia, kebahagiaan kehidupan akhirat. Sebaliknya, indikasi kegagalan disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang memiliki dua ciri. Pertama, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, membiarkan hidupnya tidak memiliki visi dan misi, planning yang harus dijalankan. Yang kedua, memiliki banyak angan-angan dan hayalan, berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara setiap hari dia mengumbar hawa nafsunya hingga terjerumus dalam perbuatan yang nista. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu lagi yang perlu kita muhasabah. Kenapa kita perlu muhasabah? Karena hidup di dunia ini ternyata hanya sebentar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia di akhirat kelak, berapa lama kamu tinggal di dunia ini? Allah menyebutkan adada sinin, hanya beberapa tahun. Bahkan manusianya menjawab, kami tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari saja. Coba tanyakan kepada orang yang sudah menghitung umur kamu dulu di dunia berapa tahun. Namun Allah juga menjawab, sesungguhnya kalian hidup di dunia ini betul-betul sebentar. Oleh karena itu kelak di dunia
Tidak ada penyesalan tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku zalim kepada seseorang pun, namun manusia sendiri itulah yang melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Zalim artinya berbuat sesuatu amal perbuatan yang menyebabkan orang tersakiti atau dirinya sendiri terjatuh pada kesakitan karena perbuatan zalim tersebut. Oleh karena itu, wa yauma yahsuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Dan pada hari ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka merasakan tinggal di dunia ini hanya sa'atan minan nahar, satu saat dari siang hari. Yata'arafuna bainahum, seakan-akan hanya berkenalan. Hari kalau kita lihat ada 4 bentuk bagiannya, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Namun di ayat ini hanya 4 dari 4 bagian itu sa'atan minan nahar. Betapa sebentarnya kita hidup di dunia. Kenapa merasa hidup sebentar? Karena kehidupan di akhirat yang sangat panjang dan tidak ada ujungnya. Di padang mahsyar saja kita dikumpulkan oleh Allah 50.000 tahun. Kaifa bikum idza yasma'ullahu fil mahsyar. Bagaimana kalian kelak apabila dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar? Sebagaimana seseorang mengumpulkan anak panah di tempatnya. Khamsina aman la yanzuruna ilaikum. 50.000 tahun belum diperhatikan. Artinya di padang mahsyar 50.000 tahun. Kalau kita bandingkan dengan hidup di dunia yang 80 atau 90 tahun, itu cuma kurang lebih 2 menit 1 detik. Mari kita gunakan kehidupan di dunia yang hanya 2 menit ini dengan kehidupan yang betul-betul bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan kepada orang-orang lain. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muhasabah kita. Kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kalian semua ini kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, ada juga ya orang tidak mau dimasukkan ke dalam surga? Ada. Man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan dimasukkan surga. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka, tidak taat kepadaku, dia itulah orang yang tidak mau. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan barangkali amal-amal kita yang tidak seberapa. Bahkan ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ra'ayukum, bagaimana pendapat idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan falam ajid dzalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku sholat 5 waktu sholat wajib, kemudian aku puasa Ramadan dan aku tidak menambahi sedikit pun dari itu, apakah aku dimasukkan surga? Qala na'am, kita dimasukkan surga. Mari, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Amma ba'du usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود الغاصبين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.